Kalau zuhur asar bincret, Pak. Tahu bincret nggih? Oh, ini bayangan sudah bergeser ke barat, matahari bayangan sudah ke timur, zuhur. Panjangnya bayangan lebih panjang dari bincret itu sudah asar. Dulu ru'yat, Pak. Sekarang kan sudah pakai jam saja. Nah, semua itu bentuk itu tidak ada di zaman Nabi. Baik itu menara, kubah, ataupun mihrab. Termasuk juga ketika itu ada kuburan, itu juga di zaman Nabi nggak ada itu, Pak. Lalu ada orang yang untuk orang yang baca Al-Quran, yang baca Yasin, berziarah kubur, perlu dibuatkanlah naungan-naungan seperti itu. Maka dibuatlah kubah di atas kuburan itu, seperti sekarang juga kubah di atas kuburan Rasulullah di Masjid Madinah itu. Nah, gimana hukumnya seperti itu? Ini membuat kubah dan meletakkan kain di batu nisan. Bagaimana hukumnya? Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Yang mengatakan boleh jika bertujuan supaya masyarakat dapat menghormati para ulama dan aulia tersebut. Apa dalilnya? Dalam kitab Kashfun Nur li Sayyid Abdul Ghani Al-Afandi An-Nablusi halaman 13. Dzalika wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Ayat itulah bahwa orang yang mengagungkan syiar Allah itu termasuk orang yang takwa hatinya. Wa sya'airullah, adapun syiar-syiar Allah itu hiyal asya, yaitu suatu allati tus'aru, yang dapat dikenal, aitu lamu, yang dapat diketahui bihi dengan syiar itu, ta'ala, maha agung Allah, kal ulama, seperti para ulama, wassalihin, dan orang-orang saleh, ahya'an, baik itu dalam keadaan hidup, wa amwatan, dan orang yang sudah mati, wa nahwahum, dan juga semacamnya. Jadi membuat kubah di masjid, membuat kubah di atas kuburan itu termasuk syiar, untuk memperkenalkan syiar, memperkenalkan hal yang perlu dikenal, syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi ulama yang memperbolehkan. Tetapi ada yang ulama nggak memperbolehkan, nggak boleh itu. Di zaman Nabi nggak ada kubah, nggak ada mihrab, nggak ada menara, nggak boleh. Baik itu di masjid ataupun di atas kuburan, nggak boleh. Ada yang seperti itu. Ya itulah namanya itu ijtihadi, suatu yang bersifat ijtihad. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Para bapak, para ibu saya hormati, kemudian jika seseorang itu berziarah kubur, ini mungkin jamaah haji ini yang akan berangkat, nanti akan ziarah kubur ke Baqi', ziarah kubur ke Ma'la, ziarah ke Maqbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adab ziarah kubur itu, tata keramanya itu? Tentu yaitu kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti pesan-pesan Rasul. Di antaranya apa? Menyampaikan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mendoakan kepada ahli kubur. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, kita salawat dan salam kepada Rasul. Dan Rasulullah itu menjawab terhadap salawat kita, Pak, salam kita. Menjawab Rasulullah itu. Nah, apakah orang yang bersolawat, berdoa kepada orang yang meninggal itu sampai? Ini ada sebuah hadis, Pak, dalam Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 2784, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, mendengar aku Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasul, idza shallaitum, apabila bersolawat kamu,
atau bila berdoa kamu alal mayyiti kepada orang yang sudah meninggal dunia, fa akhlisu maka ikhlaskanlah lahu kepada mayit itu ad-doa, doa kepada mayit itu ikhlas Pak, ojo ngarep-ngarep balesan. Siapa yang mati itu wong miskin masih tahlilan paling cuma dikai kacang. Siapa yang meninggal itu rumahnya besar kaya, wah tahlilan soto ini. Kalau soto rame, kalau cuma kacang nggak rame, itu nggak ikhlas. Atau juga doa itu nggak sepenuh hati, juga kurang baik. Maka kalau kita mendoakan orang sudah meninggal dengan ikhlas dan kita mendoakan kepada orang lain, malaikat mendoakan kepada kita seperti itu. Kalau jenengan itu banyak mensolati orang meninggal dunia, nanti jenengan Bu kalau meninggal dunia banyak orang yang mensolati. Kalau kita sering mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, kita kalau sudah meninggal dunia banyak orang yang mendoakan kita. Dan kalau makin banyak orang yang mendoakan kepada kita, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Sayyidina Utsman, kana ada an-nabiyyu, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faragha apabila selesai Rasul min dafnil mayyiti dari mengubur mayat, waqafah maka berdiri Rasulullah alaihi kepada mayat itu. Ada seseorang ditanya, Pak bagaimana hukumnya orang itu berdoa niru-niru ulama bukan dari Rasulullah?